Jadi ketika nanti kita melihat fotonya satu orang Mas Gozali gitu di NFT kan, maka boleh dibilang itu ya adalah satu, bila ada orang yang memiliki foto tersebut dan ingin mengetahui apakah dia original atau tidak, maka bisa di cross check, oh ternyata memang dia adalah pemilik originalnya dari data ini. Kita akan bicara tentang satu hal yang sepertinya masih menjadi sebuah pembahasan dari banyak orang, bahkan platformnya pun kerap dijadikan satu platform untuk komersial atau platform daring online. Nah, ini mungkin udah ketemu nih gambarannya apa nih. Betul, kalau Anda pernah mendengar istilah tentang Gozali Everyday. Hari ini kita akan bahas, tapi bukan dari titik Gozalinya, kita akan bicara tentang NFT. Apakah ini peluang baru atau hambatan market Indonesia? Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam Mas Ryan. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Sudah berapa banyak foto yang di-save hari ini Mas Ryan? Oh iya, buat di-share di OpenSea ya, seperti itu kan ya, luar biasa. Saya salut loh mendengar berita-berita yang berhubungan dengan Gozali Everyday itu. Ada aja gitu ya ketemu caranya, momentumnya Mas Ryan ya. Ya, memang menjadi, ya bagus lah. Satu sisi ya jadi pada bertanya-tanya NFT itu apa gitu ya. Sampai Iya, betul. mau selfie doang tapi harganya mahal ya, saya juga kayaknya mau selfie kan gitu ya jadinya. Makanya saya tadi tanya awal, udah banyak fotonya Mas Ryan. Oke Mas, biar kita bisa lebih mengkerucut nanti di ujung perbincangan kita kali ini, mungkin boleh disampaikan tentang apa dan bagaimana NFT itu sendiri Mas Ryan? Ya, gampangnya kalau kita mau berpikir bahwa kalau kita itu punya sesuatu hasil karya digital ataupun suatu data dalam bentuk yang ada di internet, sebenarnya secara tidak sadar ketika kita bagikan di dunia online tuh data sudah tidak ada lagi yang namanya privacy. Oke. Kalau kita itu berusaha untuk memiliki suatu email yang rahasia sekalipun, ketika ini sudah pergi ke dunia maya, maka itu sudah tidak bisa disebut sebagai rahasia-rahasia banget karena gampang sekali terjadi kebocoran data. Nah, NFT itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bagian warga blockchain, dan mungkin kita pernah membahasnya, ada cryptocurrency. Maka yang namanya cryptocurrency itu kan boleh dibilang adalah suatu mata uang, bisa sebagai mata uang ataupun hal yang lain dalam bentuk blockchain dan digital ya. Nah, di dalam NFT ini kita bisa memvalidasi bahwa untuk satu barang itu dipastikan akan keasliannya. Jadi kalau misalnya mau ditanyakan yang misalnya yang bisa kita lihat adalah, Ryan, kalau saya punya barang dalam bentuk online yang pasti keasliannya gimana caranya? Maka bisa kita NFT-kan. Jadi NFT itu boleh dibilang adalah identitas digital. Jadi ketika nanti kita melihat fotonya satu orang Mas Gozali gitu di NFT-kan, maka boleh dibilang itu ya adalah satu, bila ada orang yang memiliki foto tersebut dan ingin mengetahui apakah dia original atau tidak, maka bisa di cross check, oh ternyata memang dia adalah pemilik originalnya dari data ini. Jadi sebenarnya originalitas lah, boleh dibilang original ya, dan juga tidak bisa disangkal oleh pihak lain. Tapi sebetulnya ini apa, sebagai sebuah bentuk peluang atau bagaimana Mas Ren? Karena dari informasi yang kita terima juga gitu ya, ternyata banyak warganet yang mencoba mengejar peruntungannya dengan menjual NFT mereka di OpenSea. Tapi mereka kan nggak hanya yang jual karya seni gitu, ada yang jual menu makan Indonesia, ada juga yang menjual baju, sampai kartu tanda penduduk pun katanya dijual gitu. Nah, gimana nih Mas Ryan? Kalau menjual baju mungkin sebenarnya jadi kurang relevan. Kenapa? Karena ketika kita jual baju kan sebenarnya baju yang kita jual apakah benar cuma satu? Misalnya ini contoh sederhana gitu. Misalnya gini, saya punya satu batik nih, batik kontemporer. Ternyata bentuknya batik tulis. Bisa menjadi di NFT kan? Caranya atau bagaimana? Ketika baju ini cuma satu-satunya di dunia dan saya yang membuat, saya meng-NFT-kan. Ketika baju ini saya kasih ke Mas Daryl, NFT-nya saya pindahkan ke Mas Daryl. Ya. Maka secara tidak langsung Mas Daryl adalah pemilik saya dari baju. Ya. Jadi akan relate nih dengan barang nyatanya dan juga NFT-nya. Jadi NFT itu identitas. Nah, kalau misalnya tadi mau dijual identitasnya dalam bentuk KTP, sebenarnya itu jadi masuk akal. Tapi kan yang namanya menjual KTP dan identitas itu kan adalah pelanggaran di negara kita. Setuju, betul. Nah,
Jadi kalau tadi bicaranya adalah jualan makanan sama baju, mungkin contohnya jadi kurang pas di NFT kan kalau bukan seperti contoh kita berdua tadi Mas Daryl. Ya, Tapi ya, kalau ya. kita mau jual identitas kita, sebenarnya itu yang masih masuk akal. Tapi Ya. maaf, ketika Anda lakukan itu, Anda melanggar di negara kita loh. Karena menjual identitas itu seperti menjual kewarganegaraan dengan paspor dan dijual ke orang lain agar orang bisa pakai. Itu kan adalah pelanggaran hukum. Justru salah gitu. Yang contoh yang benar jadi salah kalau dilakukan. Yang hari ini dengan jual makanan dan atau baju dijadikan NFT itu jadi kurang tepat kalau ternyata tidak seperti yang kita contohkan barusan. Oke, mungkin ini adalah bagian dari kurangnya literasi ya, Mas Ryan Filbert ya, sehingga banyak orang yang semestinya tidak bergabung dalam platform NFT kok coba-coba masuk. Padahal kan platform online atau daring itu masih banyak yang relevan untuk bisa ya setidaknya menjual produk, karena lisensi dari karya ciptanya itu jadi hilang kan ya Mas Ryan ya. Iya, jadi salah tempat kalau Anda mau Iya. jualan makanan sama Anda mau jualan baju, Anda perginya ke marketplace yang sifatnya sebagai pihak tengah untuk membantu Anda mendistribusikan barang ya. Ya, betul. Nah, sedangkan kalau Anda perginya ke marketplace NFT, maka marketplace NFT ini adalah untuk menjual sesuatu yang sifatnya otentik dalam bentuk kekayaan digital. Ini mau dijadikan sesuatu yang nirsangkal. Nirsangkal itu tidak bisa disangkal. Gitu. Jadi pemanfaatannya yang kurang pas gitu. Ya, susah juga karena contoh dasarnya yang membuat ini menjadi heboh adalah foto selfie kan. Akhirnya orang bilang, loh kalau foto selfie kan tidak siapapun bisa melakukan gitu. Jadi sulit dijadikan contohnya gitu. Ya, oke. Nah, dari posisi yang atau penempatan yang kurang pas tadi, ini saya jadikan sebagai sebuah kata kunci ya, Mas Rene. Karena kalau tidak diberikan satu literasi yang mumpuni malam hari ini, otomatis akan banyak tuh followers-followers yang juga melakukan hal itu. Sehingga ini merupakan sebuah peluang bagi beberapa orang, tapi ternyata menjadi sebuah hambatan bagi market Indonesia. Nah, gimana sebetulnya pemahaman tentang hal ini?